gitu. Terus sekarang gini, seibaratnya ya, seorang profesor lah misalkan, itu orang berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya. Ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman, jadi jenenge wong ibaratnya pemimpin ya, kan ibaratnya kan Nusantara ini akan menjadi pemimpin dari segala bangsa di dunia. Nah, modalnya jadi wong pemimpin itu apa? Satu, pengayom, ya kan, memberikan suatu keadilan, ya kan, memberikan contoh yang baik, tidak merasa kuasa, ya, memberikan contoh, memberikan tuntunan yang baik, bukan untuk menindas, bukan merasa hebat, tidak merasa diri hebat, ya kan. Justru kita diberikan kepercayaan itu yang perlu kita lakukan, bahwa kita justru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Apakah salah satu upaya atau syarat atau langkah-langkah agar Nusantara ini terwujud menjadi menuju keluar dunia itu termasuk bangkitnya ajaran Budi, Mas? Nah itu jadi yang saya tadi bilang, apa tadi, budi pekerti ya. Pengetahuan orang Jawa itu lebih kompleks, lebih fleksibel, dan sifatnya universal. Gitu. Orang Jawa itu pengetahuannya lebih, saya gini, orang Jawa mengajarkan tentang tata krama, ya kan. Dari segi bahasa aja, bahasa krama halus, krama inggih, basa Jawa Kawi, macam-macam. Itu dari segi bahasa. Dari cara memanggil orang tua dengan anak muda beda. Mas, Pak, ya kan, Mbak, ya kan, Om, ibarat kita ke lebih tua manggilnya Mas, manggil di luar negeri kan nggak ada. Itu dari cara memanggil itu sudah tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati seseorang. Nah, istilahnya cara basa niki tepo saliro, kita bisa memahami orang lain dan menghargai orang lain dan menghormati orang lain, walaupun itu anak kecil dipanggil Dik. Nah, wong Jawa kan ngono. Nah, wong luar negeri kan celuk jenenge, ya. Itu dari segi bahasa. Iya, terus secara Jawa itu sebenarnya leluhurnya masih ada lagi. Maksudnya masih ada lagi gimana? Jadi Jawa ini leluhurnya itu ada yang lebih hebat lagi daripada Jawa itu sendiri. Terus gini Mas Dinus, Mas Dinus kan selaku spiritualis muda, apa yang bisa Mas Dinus sampaikan kepada kita ini kan kaum milenial, agar bisa intinya mendukung, support supaya apa yang dicita-citakan bangsa ini tercapai. Misalkan satu contoh, Indonesia menjadi mercusuar dunia, terus bagaimana ajaran mempersiapkan Jawa itu bagaimana Mas Dinus, apa pesan Mas Dinus buat kaum milenial lagi sekarang ini? Jadi kita belajar dari leluhur kita juga ya. Leluhur itu juga penting, dari adat istiadatnya, budaya, dan digabungkan dengan pengetahuan yang sekarang yang sifatnya ilmiah. Syukur-syukur bisa mempelajari tentang sains gitu. Jadi dasar utama kita latih meditasi dulu, ya kan. Itu dasar awal ya. Sering-sering melek bengi, mandi malam, meditasi, itu nanti terarah dengan sendirinya dulu.
Nah, makanya itu apa tuh fungsinya meditasi? Agar kita terbangunkan potensial energi di dalam diri kita meningkat, akhirnya kita bisa juga meningkatkan tingkat kesadaran diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah ada peningkatan tingkat kesadaran diri, kita tidak mudah terbelenggu oleh ilusi. Karena ilusi itu, kita bisa mengetahui ilusi ketika kita mempunyai tingkat kesadaran cipta. Kesadaran juga kecerdasan. Yang saya bilang dulu adalah IQ. Ya. Terus kesadaran rasa juga kecerdasan rasa, yaitu SQ. Nah, akhirnya kesadaran EQ, emosional, dan kecerdasan emosional. Jadi antara kesadaran dan kecerdasan, kalau orang sudah bisa memakai tentang kesadaran dan kecerdasan EQ, SQ, dan IQ, orang tidak akan mudah dibodohi. Ya, sifatnya dibodohi ini. Kamu diberi misalkan diberi pengetahuan ini, nanti kamu akan naik surga. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu akan masuk neraka. Nah, itu loh. Oh, Gusti Allah ya, atau enggak yang ancaman kayak gitu kan. Kenapa manusia harus memberikan penghakiman gitu loh? Manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Menjat itu namanya, ya kan? Dan orang Jawa pun tidak pernah menjat kayak gitu. Ajaran Jawa, ajaran Nusantara, nggak pernah. Kamu nanti kalau melakukan ini, nek wong Jawa ngalani ora ilok. Nah, itu kan. Perkara itu dosa, itu surga neraka itu bukan urusan manusia. Karena dalam etika Jawa, seperti saya bilang, dalam etika Jawa itu tidak mengenal benar atau salah. Tapi orang yang tidak, orang yang masih perilakunya masih merugikan orang lain dianggap orang yang belum mengerti, belum paham gitu kan. Kadang-kadang kita masih melakukan salah. Nah, makanya gunanya kita melakukan salah itu, kita ketika kita mempunyai tingkat kecerdasan dan kesadaran itu, kita mempelajari kesalahan itu agar kesalahan itu menjadi suatu penjembatan untuk menuju pada sebuah kebenaran. Ya, makanya kalau ada orang salah ya jangan disalahkan. Bisa jadi itu adalah suatu perjalanan untuk menjembatani menuju suatu kebenaran. Nah, kan gitu. Sama saja. Makanya kita hidup di dalam penuh dengan ilusi. Kita berangkat dari ilusi juga. Kita diberi angan-angan, impian, harapan, cita-cita, keinginan, ya. Terus kesenangan, kesedihan. Tapi setelah kita nggak ada di dunia, hilang semuanya. Anak-anak yang di dunia salah. Nah, itu namanya ilusi. Ini Mas, terkait dengan bangkitnya ajaran Jawa, ajaran Budi. Kalau menurut Mas Dino sendiri, perlukah untuk Indonesia ini menjadikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasiskan Jawa? Nah, itu seharusnya dari dulu. Kenapa enggak dipikirkan gitu? Ya, yaitu tadi loh, pengetahuan orang sekarang itu dibodohi dengan sifat-sifat yang membatasi. Yang membatasi yaitu tadi diiming-imingi surga, ditakut-takutin neraka. Gitu. Mau melakukan ini dianggap salah, dosa. Iya kan, dosa, dianggap baru masuk neraka. Gitu. Jadi sekarang gini, seibaratnya ya. Seorang profesor lah misalkan, itu orang berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya. Ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman surga, iming-iming surga, ancaman neraka, itu ketika menghadapi itu kecerdasannya langsung terhenti, langsung down. Kenapa gitu? Nah, ininya kok nggak dipakai gitu. Ya kan? Seorang profesor ketika dia bisa melakukan dengan
penemuan-penemuan secara ilmiah ya, bisa menemukan ini, menemukan itu, bisa membuat ini, membuat itu. Tapi ketika menghadapi hal yang sifatnya membatasi atau membodohi itu, yang sifatnya iming-iming surga, ancaman neraka, langsung putul, Mas. Langsung terpotong, langsung cerdasannya hilang. Nah itu, makanya intelektual tanpa diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran spiritual itu akan juga bodoh. Kecerdasan spiritual dan kesadaran spiritual tanpa diimbangi kecerdasan ini juga akhirnya kok timbul kefanatikan. Tuh. Ya, akhirnya gitu loh, rumoso bener, rumoso apik, rumoso suci, liyane salah. Justru orang Jawa itu tidak pernah, ajaran Jawa itu menyalahkan orang lain dan menganggap diri merasa benar. Wong Jawa itu diajari lembah manah rendah hati ya. Ya, dasarnya lembah manah, alon-alon waton kelakon, ya kan. Pelan-pelan asal tersampaikan. Sekarang apa? Ambisi yang berjalan. Alon-alon remuk, rentok apa-apa. Nah itu budaya dari mana? Jawa, dari itu Jawane wis hilang. Ya. Seperti kasus kemarin Mas, orang Jawa dikatakan salah satu ustadz atau ulama bahwa orang Jawa itu menyembah pohon. Buktinya orang Jawa nggak protes kan, nggak sampai demo kan. Nah itu kan bukti bahwa orang Jawa itu yang lembah mana seperti yang tadi Mas Dino sampaikan. Iya. Ya karena orang Jawa itu nggak bawel. Kadang-kadang mengerti tapi diam. Ya, orang Jawa itu lebih baik diam daripada harus kita ramai gitu loh, mengedepankan ego, gitu. Nalar diabaikan. Akhirnya apa? Akal sehat nggak berjalan. Dan akhirnya